I got so much motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sasi Kirana Aljupri. Saya salah satu mahasiswi dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Mataram. Nah, di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang kesulitan membaca yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Ahmad Hariwitono MPD Konseling. Nah, dan topik yang akan kita bahas sekarang ini yaitu yang pertama, apa sih pengertian dari membaca? Dan yang kedua, kesulitan membaca yang sering dialami oleh peserta didik. Nah, yang ketiga yaitu faktor kesulitan membaca. Dan yang keempat yaitu bagaimana cara mengatasi kesulitan membaca. Nah, materi yang pertama yaitu pengertian membaca. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian membaca. Nah, perlu kita ketahui apa sih yang dimaksud dengan pengertian membaca. Melalui membaca, seseorang dapat mengetahui apa yang sebelumnya tidak diketahui. Membaca sudah diajarkan sejak usia dini. Nah, menurut Tarigan pada tahun 2015 halaman 7 mengatakan bahwa membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Nah, dapat disimpulkan bahwa membaca adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan seseorang secara lisan. Membaca dapat memudahkan manusia untuk memahami sesuatu yang telah dibaca. Dengan membaca akan meningkatkan wawasan dan pengetahuan oleh seseorang. Nah, materi yang kedua yaitu kesulitan membaca. Nah, di sini ada beberapa hal yang dialami dalam kesulitan belajar membaca oleh peserta didik. Nah, yang pertama yaitu penghilangan kata atau huruf. Nah, penghilangan kata atau huruf sering dilakukan oleh anak berkesulitan belajar membaca karena adanya kekurangan dalam mengenal huruf, bunyi bahasa, dan bentuk kalimat. Penggantian kata atau huruf merupakan kesalahan yang banyak terjadi. Hal ini disebabkan karena anak tidak memahami kata sehingga hanya menerka-nerka. Siswa yang mengalami penghilangan kata atau huruf contohnya yaitu seperti kata benda yang dibacanya itu benar atau sepertinya dibaca itu sepertinya, atau padat dibacanya itu badat, dan sebagainya. Nah, yang kedua yaitu kurang memperhatikan tanda baca. Nah, di sini banyak siswa pada saat membaca menggunakan tanda baca dalam kalimat masih sangat minim sehingga perlu dilatih membaca dengan tanda baca. Nah, siswa belum mampu memahami arti tanda titik dan koma sehingga tidak berhenti saat membaca. Yang keempat yaitu tersendat-sendat saat membaca. Nah, di sini masih banyak anak yang tersendat-sendat saat membaca. Anak yang tersendat-sendat terhadap kemampuannya seringkali membaca dengan tersendat-sendat saat membaca kata. Nah, keraguan dalam membaca juga sering disebabkan karena anak kurang mengenal atau memahami huruf A sampai Z. Nah, yang keempat yaitu pada saat membaca anak masih banyak yang ragu-ragu saat membaca. Anak yang ragu saat membaca contohnya yaitu cerita pendek, anak itu kurang percaya diri terhadap kemampuannya. Keraguan dalam membaca sering disebabkan karena kurang mengenal atau memahami huruf A sampai Z. Nah, faktor anak yang ragu-ragu dan tersendat-sendat dikarenakan sulit membedakan huruf dan sulit mengidentifikasi huruf digerak. Contohnya itu nya dan eng. Materi yang ketiga yaitu faktor kesulitan membaca. Untuk menentukan diagnosis dan cara yang tepat dalam menangani siswa berkesulitan belajar,
Guru harus mengetahui penyebab siswa yang mengalami kesulitan belajar. Guru juga harus berperilaku bijaksana dan efisien dalam mendiagnosis faktor penyebab timbulnya kesulitan belajar pada siswa. Nah, kesulitan belajar dapat ditimbulkan dengan munculnya kelainan perilaku siswa seperti suka berteriak-teriak di dalam kelas, mengusik temannya, sering tidak masuk sekolah, dan sering kabur dari sekolah. Nah, menurut Widrawati pada tahun 2020 mengatakan bahwa kesulitan belajar membaca juga disebabkan oleh beberapa faktor, yakni dari dalam maupun dari luar. Mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi membaca yaitu yang pertama, motivasi belajar. Nah, motivasi belajar bagi siswa sendiri penting diketahui oleh guru maupun orang tua. Dengan memahami motivasi tiap siswa, guru bisa membangkitkan atau meningkatkan dan memelihara semangat siswa untuk belajar sampai berhasil. Nah, yang kedua yaitu lingkungan keluarga. Nah, contohnya kurang harmonisnya hubungan antara ayah dan ibu serta rendahnya kehidupan ekonomi keluarga. Nah, yang ketiga yaitu bahan bacaan. Nah, kurangnya bahan ajar seperti buku atau bahan ajar lainnya. Nah, materi yang keempat yaitu strategi mengatasi kesulitan belajar membaca. Kesulitan belajar membaca sering disebut juga disleksia. Kesulitan belajar membaca sering didefinisikan sebagai suatu gejala kesulitan dalam mempelajari komponen-komponen dan kalimat dalam mengatasi kesulitan tersebut. Ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam pengajaran membaca khusus bagi anak-anak berkesulitan belajar, yaitu yang pertama metode membaca dasar. Menurut Lerner pada tahun 1988 pada halaman 371 mengatakan bahwa metode membaca dasar umumnya menggunakan beberapa pendekatan yang menggabungkan berbagai prosedur untuk mengerjakan kesiapan berdasarkan kata, pemahaman, dan kesenangan membaca. Nah, metode ini dilengkapi dengan suatu rangkaian buku dan sarana penunjang lain yang disusun dari taraf sederhana ke taraf yang lebih sukar sesuai dengan kemampuan atau tingkat kelas pada anak-anak. Misalnya, siswa diperkenalkan dengan A, B, C, D, dan seterusnya. Nah, yang kedua yaitu metode fonik. Metode fonik ini menekankan pada pengenalan kata melalui pendengaran bunyi-bunyi huruf. Pada mulanya, anak diajak mengenal bunyi-bunyi huruf, kemudian mentesiskan huruf-huruf tersebut menjadi suku kata dan kata. Misalnya, siswa diminta untuk menyebutkan suara dari huruf bola, B, O, L, A. Nah, yang ketiga yaitu metode alfabetik. Metode ini menggunakan dua langkah, yaitu memperkenalkan kepada anak-anak berbagai huruf, kemudian merangkai huruf tersebut menjadi suku kata, dan kalimat. Misalnya B dilafalkan B. Nah, C dilafalkan CE, C, dan seterusnya. Yang keempat yaitu metode pengalaman bahasa. Pengalaman bahasa ini berintegrasi dengan perkembangan anak dalam keterampilan mendengarkan percakapan dan menulis bahan bacaan yang didasarkan atas pengalaman anak. Mungkin cuman itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.